Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Andika, dengan NIM 2410689. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tugas yang telah diberikan kepada kami, saya akan mencoba menjelaskan dan mereview satu buah kontrak nantinya berkaitan dengan perjanjian jual beli. Namun, sebelum ke situ, izinkan saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan teori dasar dalam penyusunan kontrak itu sendiri. Kontrak itu sama dengan perjanjian. Perjanjian kontrak itu mengikat para pihak yang saling sepakat. Tapi kita sudah tidak asing dengan adanya asas praktas unsur panda. Asas praktas unsur panda itu menjelaskan dan menegaskan bahwasanya perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak itu berlaku layaknya undang-undang. Jadi tidak boleh asal untuk kita ingkari dan kita simpangi. Menjadi poin penting teman semua bahwasanya pembuatan perjanjian atau kontrak itu suatu hal yang lumrah untuk kita lihat dan kita laksanakan sekarang ini. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak, yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, itu menegaskan dan menjelaskan bahwasanya syarat dari buatan suatu agar itu menjadi sah, itu dibagi menjadi dua, secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif, yang pertama, orangnya ini harus cakap hukum. Cakap hukum yang seperti apa? Dalam kontrak, batasan umur itu dikatakan sebagai orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum itu berusia 21 tahun. Selain itu, dia juga tidak dalam gangguan mental. Jadi melakukan segala sesuatu itu secara sadar. Secara subjektif yang kedua, itu adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Tentunya, yang melakukan perjanjian tidak boleh hanya satu pihak saja yang sepakat, melainkan harus ada hubungan timbal balik di dalam. Secara subjektif, terdapat juga syarat objektif. Syarat objektif itu dibagi juga menjadi dua. Syarat objektif yang pertama, itu adanya objek perjanjian. Tentunya, dalam suatu perjanjian, kenapa perjanjian tersebut bisa dibuat? Harus ada alasan, dan alasan tersebutlah yang menjadikan objek. Dan yang terakhir, syarat objektif yang terakhir adalah adanya kausa yang halal, ataupun alasan kenapa kita harus membuat suatu perjanjian tersebut. Nah, teman-teman semua, dalam penyusunan kontrak juga mengenal asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan kita peluang untuk bisa merancang sendiri dari akta ataupun kontrak yang akan dibuat. Oh, ada sedikit pembedaan mekanisme. Ada dua tipe dalam penyusunan kontrak pada pembuatan akta. Yang pertama itu ada akta autentik yang dibuat oleh notaris. Yang kedua ada akta di bawah tangan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Tentunya ada perbedaan. Akta autentik memang sistematisnya itu lebih panjang dan berbelit-belit. Tapi dampak positifnya adalah dengan kita membuat akta autentik di hadapan notaris secara langsung, pembuktiannya itu akan lebih kuat. Dia lebih kuat nanti akan berdampak pada kita yang akan mudah untuk mengklaim ataupun mendapatkan kepastian dari suatu hukum melalui kontrak yang telah kita buat. Terdapat juga akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibilang hal yang lebih mudah dibandingkan akta otentik. Karena akta di bawah tangan
boleh dibuat oleh siapapun. Namun minusnya, tadi bawah tangan, pembuktian itu lebih lemah dibanding akta genetik. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mencoba share screen pada satu perjanjian ataupun kontrak yang sudah saya buat. Mungkin bisa dibilang contoh singkat misalnya, contoh mudah misalnya. Saya mengambil contoh tentang akta di bawah tangan. Nah, ini contoh kasusnya. Ini hubungan antara jual beli antara pihak mewakili dirinya sendiri dan pihak mewakili CV. Contoh kasus, Ahmad Gaddafi merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner. Dia membeli berbagai peralatan dan keperluan restoran miliknya. Oleh karena itu, Ahmad Gaddafi membeli dan memesan berbagai peralatan dan keperluan restoran kepada pihak CV Kayu Bagus Mulus yang diwakili oleh Ferdian Romansa selaku direktur dengan rincian barang sebagai berikut: meja kayu 50 pieces, kursi kayu 200 pieces, lemari kayu 10 pieces. Ahmad Gaddafi menjalin kata sepakat dengan pihak CV Bagus Mulus terkait harga total dengan rincian meja kayu itu 2 juta per piecesnya, kursi kayu 80.000 per pieces, dan lemari kayu 1.500.000 pieces. Dari contoh kasus ini, kita bisa menganalisis berbagai fakta bahwasanya Ahmad Gaddafi ini adalah suatu ataupun seorang pengusaha yang mewakili dirinya sendiri, bergerak di bidang kuliner, dan ingin membeli peralatan guna penunjang restorannya. Ahmad Gaddafi membelinya itu melalui CV atau perseroan komunitar bernama Kayu Bagus Mulus yang diwakili oleh direkturnya yaitu Ferdian Romanza dengan rincian pembelian sebagaimana yang tertera di sini. Nah, sebelum masuk ke tahapan pembuatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan kontrak, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilewatkan. Dalam penyusunan kontrak itu terdapat hierarki dan juga terdapat sistematika yang harus kita penuhi. Yang pertama, itu harus ada pembuatan judul, kemudian ada komparisi, isi perjanjian, kemudian ada penutup, dan yang terakhir itu terdapat tentang. Nah, mungkin materi untuk di kelas kemarin praktik kita baru sampai ke komparisi. Namun kebetulan, alhamdulillah juga, saya kemarin dapat pengalaman pernah beberapa kali membuat suatu fakta atau perjanjian yang memang di bawah tangan. Mungkin ini dijadikan referensi saya juga dalam pembuatan ini yang sekarang saya sampaikan dan saya tampilkan ini. Nah, pada bagian ini adalah suatu bagian judul, yang dimana judulnya itu adalah perjanjian jual beli peralatan dan keperluan restoran. Setelah judul akan ada kalimat pembuka, yang dimana kalimat pembuka itu dia bersifat bisa dibilang singkat, namun menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Kemudian setelah perjanjian dan setelah adanya kata pembukaan, itu akan ada komparisi. Nah, komparisi itu berisi tentang biodata dari para pihak yang terkait. Di sini terdapat perbedaan antara komparisi Ahmad dan komparisi dari Ferdian. Karena Ahmad itu mewakili dirinya sendiri. Sementara Ferdian Romaza itu mewakili dari perseroannya. Nah, mungkin ada sedikit fakta menarik bahwasanya komparisi antara kontrak yang dibawa tangan dengan kontrak yang diberikan notaris itu beda. Kalau di akta yang dibawa tangan, dia diuraikan sepanjang ini, sementara kalau di yang akta notaris, dia hanya buat per poinnya saja. Contoh, nama Muhammad Gaddafi.
alamat di mana, umur berapa sebagai pihak pertama. Jadi lebih singkat waktu itu. Nah, setelah adanya komparisi, itu lanjut akan ada konsideran. Konsideran itu bisa dibilang secara garis besar apa yang akan dijadikan sebagai perjanjian suhu. Selain itu, dalam suatu konsideran juga terdapat kalimat yang bahwasanya menegaskan kedua belah pihak itu saling menundukkan diri dan sepakat terhadap isi perjanjian yang telah dibuat. Nah, mungkin kita lanjut langsung ke isi pasal. Jadi ini referensi dari kontrak yang pernah saya buat dalam kepanitiaan. Ada beberapa pasal yang saya bahas kemarin dan saya tuangkan juga di sini. Yang pertama tentang ketentuan ini. Ketentuan umum itu dia menjelaskan secara garis besar para pihak dan objek yang akan bukan objek, bisa dibilang garis besar para pihak yang ingin melaksanakan perjanjian. Itu di ketentuan umum. Kemudian ada objek perjanjian, di mana sebagaimana namanya, objek perjanjian itu berisi apa saja yang akan dijadikan objek ataupun hal yang akan dipenuhi oleh para pihak. Contoh di sini, objeknya adalah meja kayu, kursi kayu, lemari kayu, dan totalnya itu sebanyak 131 juta rupiah. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu dia berisi penjelasan bahwasanya pihak siapa pihak yang memberikan jasa atau memberikan alat dan siapa yang menerima jasa. Sebagaimana yang tadi dalam contoh ini bahwasanya pihak kedua yang memberikan peralatan dan pihak pertama yang mendapatkan peralatan restoran tersebut. Kemudian pasal 4 ada hak dan kewajiban. Perlu digarisbawahi sebagaimana yang saya ketahui sebagai pengetahuan saya bahwasanya antara hak pihak pertama dan hak pihak kedua itu harus balance jumlahnya. Sebagaimana di sini pihak pertama itu ada 3, hak pihak kedua juga ada 3. Sama layaknya hak kewajiban juga seperti itu. Mengapa demikian? Mungkin dari pendapat saya pribadi, karena agar tidak adanya kecemburuan. Karena pasti nanti bakal muncul dalam pikiran salah satu pihak bahwasanya kalau misalnya salah satu misalnya pihak pertama haknya 3, pihak kedua haknya 1, pasti bakal ada tim kecemburuan dan pola pikir dari pihak kedua, kok saya dirugikan, kok dia lebih banyak haknya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu secara garis besar pendapat dari saya. Kemudian pasal 5 ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu sebagaimana nanti kesepakatan kedua belah pihak. Kalau contoh yang saya buat, itu saya buat dalam 2 termin, 2 kali tahapan pembayaran. Dari total 131 juta rupiah, itu dibagi menjadi 2. Termin pertama pada saat pembayaran down payment atau DP, itu sebanyak 65.500. Dan pembayaran kedua adalah pembayaran lunas pada saat pengantaran barang sebesar 65.500 juga. Kita balik lagi, ini disesuaikan dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian ada jangka waktu. Jangka waktu ini bebas teman-teman, tergantung dari teman-teman pada saat penyusunan kontrak nantinya. Pada saat yang saya ambil contoh di sini, perjanjian jual beli ini berlaku pada saat penandatanganan MOU ataupun perjanjiannya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2025 dan berakhir pada saat pengantaran barang pada Kamis 19 Juli 2025. Itu berakhirnya perjanjian biasanya itu kalau nggak pada saat dia pengantaran barang, ada beberapa perusahaan ataupun jual beli juga biasanya itu memberikan spare waktu sekitar H+5 ataupun H+7 selesai pengantaran dan sebagainya, itu boleh. Balik lagi tergantung kesepakatan. Kemudian adanya berhentinya perjanjian itu karena adanya force majeure
adanya perjanjian yang sudah selesai dan tidak diperpanjang dan sebagainya. Kemudian ada pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh pihak pertama bisa, oleh pihak kedua bisa. Sebenarnya poin pasal 8 pembatalan perjanjian ini memberikan kita itu rasa aman bahwasanya para salah satu pihak itu tidak boleh asal dalam pembatalan perjanjian. Harus ada penalti. Makanya itu adanya pasal tentang pembatalan perjanjian. Kemudian adanya perselisihan, pasal 9. Tentunya melibatkan uang banyak, melibatkan para pihak yang berbeda. Bakal ada yang namanya clash, itu tidak menutup kemungkinan. Maka dari itu harus ada perselisihan dan penyelesaian. Dalam hal yang saya buat, penyelesaian perselisihan itu dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan musyawarah, dan yang kedua, apabila musyawarah tidak berhasil, maka akan digugat ke pengadilan dengan domisili terdekat. Nggak mungkin dong suatu prestasi ataupun perselisihan dilakukan di Jogja, tapi PN-nya di Jakarta. Sangat nggak mungkin. Makanya terdapat kalimat pengadilan negeri terdekat dari domisili tergugat. Gitu. Kemudian ada sanksi-sanksi. Sebagaimana namanya, sanksi ini dilakukan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Itu kembali lagi kesepakatan kedua belah pihak seperti apa. Ada yang biasanya dapat penalti 50%, 15%, 10%, bahkan 100%. Itu disesuaikan semua. Kemudian ada pasal 11 force majeure. Force majeure ini bisa dibilang lumayan penting semua. Mungkin salah satu contoh yang saya angkat tentang pentingnya force majeure itu pada saat COVID-19. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan jor-joran dana, tapi gagal untuk mendapatkan dana ini, ya akan force majeure. Maka dari itu, pasal 11 ini bisa dibilang sebagai langkah preventif. Ya, amit nggak terjadi, tapi sebagai langkah preventif saja apabila terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Kemudian, pasal 12 ada adendum. Adendum ini dia bisa dibilang suatu pasal yang lumayan penting juga teman-teman semua. Dengan adanya adendum, itu mengakibatkan dan berdampak pada suatu kontrak atau perjanjian yang kita buat itu bisa kita ubah. Karena terdapat kalimat aturan yang belum diatur, itu bisa diatur di kemudian hari. Izin buka. Dan ini sangat penting semua. Karena mengingat bisa dibilang kontrak ini itu tidak bersifat absolut. Karena kontrak ini kan esensinya itu mendengarkan kedua belah pihak. Saling mendengarkan kedua belah pihak. Ada kalanya draft yang kita buat itu tidak sesuai dengan keinginan dari salah satu pihak. Makanya pasal adendum ini sangat penting untuk ada. Kemudian terakhir ada penutup. Setelah penutup akan ada tanda tangan. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Intinya, dalam setiap berkontrak itu harus ada hal-hal yang dipenuhi. Dan juga dalam setiap kita pembuatan perjanjian, itu tidak boleh hanya mempentingkan salah satu pihak saja. Melainkan kedua belah pihak harus kita pentingkan. Karena sejatinya, yang mudah itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi yang sulit itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi yang sulit adalah untuk mencari keadilan. Sekian dari saya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.